Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai bahasa kias dalam puisi. Hari ini PPT ini dibuat berdasarkan pendapat ahli Suminto Ashayuti. Pengertian bahasa kias sendiri adalah bahasa kias sering disebut juga sebagai majas. Penggunaan bentuk bahasa kias dalam puisi merupakan salah satu bentuk penyimpangan bahasa, yakni penyimpangan makna, menghadirkan makna secara tidak langsung terhadap tersebut dimaksudkan untuk mendayagunakan penuturan dengan memanfaatkan bahasa melalui makna tersirat atau makna konotasi. Oleh karena itu, makna yang dituju dari bahasa kias harus digali dan secara di luar makna konvensional, makna tersurat atau makna denotasi. Jadi, bahasa kias sendiri adalah pendayagunaan bahasa dengan melibatkan pendayagunaan makna tersirat yang terkandung di dalam bahasa itu tersendiri. Perbedaan bahasa kias sendiri dengan sarana retorika adalah bahasa kias merupakan salah satu bentuk pendayagunaan bahasa dalam ekspresi puisi di samping bentuk retoris, yakni dengan bahasa Inggris disebut rhetorical device atau rhetorical figure. Jika bentuk retoris atau sarana retorik merupakan jenis pengolahan bahasa yang berkaitan dengan bentuk, bahasa kias merupakan pengolahan bahasa yang berkaitan dengan pengolahan makna. Jadi, apabila sarana retorik adalah berhubungan dengan bentuk bahasa itu sendiri, sedangkan bahasa kias adalah pengolahan bahasa yang berkaitan dengan pengolahan makna. Selanjutnya, terdapat teori yang disampaikan oleh Tenor dan Vehicle. Terdapat pandangan yang memandang bahasa kias sebagai metafora, ungkap Chapman pada tahun 1968, yang kemudian membagi ungkapan metaforis menjadi dua hal, yakni tenor dan vehicle. Tenor merupakan ungkapan pokok dan vehicle yang merupakan ungkapan kedua. Tenor adalah bagian bahasa kias yang menunjuk pada hal yang dibandingkan, sedangkan vehicle menunjuk pada perbandingan bahasa itu sendiri, menurut Pradopo 1987. Selanjutnya, contoh tarik puisi Rendra, langit bagai kain totoran yang biru. Blues untuk Boni memberikan gambaran bahwa langit adalah bagian ungkapan yang merupakan tenor, sedangkan bagai kain totoran warna biru merupakan vehicle-nya yang mengungkapkan makna dari langit itu sendiri. Langit serupa sebagai tokoh dan bagai kain totoran yang biru merupakan penjelasan dari apa yang dilakukan langit. Tentu makna yang diungkapkan melalui makna tersirat. Fungsi bahasa kias sendiri adalah sarana mengedepankan sesuatu yang berdimensi jamak dalam bentuk yang sesingkat-singkatnya, membangkitkan tanggapan pembaca, mengedepankan kecenderungan tematis, mengonsentrasikan makna, membangkitkan tanggapan pembaca atau pendengar, memadatkan ekspresi puitik, dan juga mengolah puisi supaya terdapat kata-kata yang indah atau figuratif di dalamnya. Kali ini kita masuk ke jenis bahasa kias. Abram mengidentifikasi adanya 5 jenis bahasa kias, yakni simil, metafora, metonimia, sinekdot, dan personifikasi. Bahasa kias simile dan metafora dikategorikan dalam gaya bahasa pembandingan. Bahasa kias metonimia dan sinekdot dikategorikan dalam gaya bahasa penggantian, sedangkan personifikasi merupakan bentuk gaya bahasa pemberian ciri insani kepada sesuatu non-insani. Metafora memiliki kesamaan dengan simile, namun perbedaan dari kedua majas ini adalah simile merupakan perbandingannya secara eksplisit yang ditandai oleh pemakaian unsur konstruksional semacam kata seperti, sebagai, serupa, bagai, laksana, bagaikan, bak, dan lainnya. Dalam metafora, perbandingan bersifat implisit, yakni tersembunyi di balik ungkapan harfiahnya. Berikut contohnya. Dalam puisi Kampung karya Subagio Sastrowardoyo. Ungkapan karena hawa di sini sudah pengap dalam puisi tersebut seakan-akan
memperhadapkan pembaca kepada suatu suasana yang menunjukkan betapa orang susah bernafas dalam udara yang pengap. Akan tetapi, makna itu akan segera berubah oleh adanya kelompok kata yang mengikutinya, oleh pikiran-pikiran beku. Kelompok kata ini mengedepankan situasi baru yang menghubungkan hubungan asosiatif antara dua hal atau dua keadaan. Yang pertama, keadaan susah bernafas karena lingkungan, dan yang kedua, keadaan susah bergerak karena lingkungan. Yang orang-orang yang tidak berkembang pikirannya karena pikiran-pikirannya beku. Ekspresi itulah yang menggambarkan unsur metaforis dalam puisi tersebut. Simile. Pemakaian bahasa kias dalam hidup di negeri ini seperti di dalam kampung. Penggunaan kata seperti sudah menunjukkan sekali bahwa hal ini menggunakan majas simile yang digunakan untuk menyampaikan makna. Hidup di negeri ini seperti hidup di dalam kampung yang orang-orang di mana ingin membuat peraturan dan peraturan yang keras di sana. Selanjutnya, metonimi dan sinekdot. Metonimia adalah memanfaatkan ciri atau sifat suatu hal yang erat hubungannya dengan hal tersebut. Dan sinekdot yakni penggunaan bagian-bagian dari sesuatu hal yang dimaksudkan untuk mewakili keseluruhan hal itu. Dalam kenyataannya, kedua jenis bahasa kias ini tersebut banyak persamaannya sehingga tidak penting untuk membedakannya. Dalam hubungan ini, istilah metonimia lebih sering digunakan untuk keduanya. Contoh, dalam puisi Gunawan Muhammad, di kota itu kata orang gerimis telah menjadi logam. Contoh 1, kata cahaya yang terdapat di ujung baris pertama di kota itu, kata orang gerimis telah jadi logam di bawah cahaya. Niscaya menunjukkan atau mewakili sebuah situasi yang terang dan mewakili sinar dalam keseluruhannya. Ini menunjukkan bahwa menggunakan sifat-sifat majas, metonimia, dan sinekdot. Kali ini sinekdot dalam puisi. Lempar kata itu. Semua mata tertuju di sana. Kata-kata, mata, dan muka berfungsi mewakili orang sebagai manusia dalam keseluruhannya. Muka-muka yang lelah mewakili orang yang memiliki muka. Muka merupakan sifat dari orang tersebut. Selanjutnya, personifikasi. Secara sederhana, personifikasi dapat diartikan sebagai pemanusiaan. Artinya, jika metafora dan simile merupakan bentuk pembandingan tidak dengan manusia, personifikasi merupakan pemberian sifat-sifat manusia pada suatu hal. Perhatikan dengan sesama dua puisi M.H. Ainun Nadjib berikut ini. Contoh, Malioboro bangkit berdiri. Malioboro bangkit dan dengan tangan sepi mengusap wajahnya yang dikotori, kemudian dipandangkan langit, rembulan, dan sejuta warna-warni. Malioboro yang hidup kembali jika disentuh dari jemari sapi. Barisan kaktus yang melambai. Contoh lanjutan. Malioboro yang wajahnya kotor penuh coreng-moreng dan tusukan-tusukan duri. Mana mungkin Malioboro memiliki wajah dan penuh coreng-coreng dan tusukan-tusukan duri. Pada saat ini, Malioboro diberikan sifat-sifat manusia yang memiliki wajah dan dapat kotor penuh coreng-moreng dan tusukan-tusukan duri. Ini merupakan ciri-ciri dari majas personifikasi itu sendiri. Sedangkan Malioboro yang hidup kembali jika disentuh jari jemari sapi. Sapi mana mungkin memiliki jari jemari, namun jika ditelaah lebih pada majas personifikasi yang digunakan pada baris tersebut dapat mengungkapkan makna, yakni Malioboro hidup kembali jika disentuh dengan goresan-goresan tangan para seniman. Dalam puisi tersebut dengan sangat mengesankan suasana ketenangan kota Jogja digambarkan dengan angin di sisiku menegur. Berikut puisinya, Antara Tiga Kota, puisi karya M.H. Ainun Nadjib. Dalam puisi tersebut, dengan sangat mengesankan suasana ketenangan kota Yogyakarta digambarkan dengan
Selain itu, digambarkan dengan angin di sisiku mendengkur. Pohon-pohon semua mengantuk, suasana tenang bersifat abstrak menjadi lebih mudah dibayangkan oleh para pembaca. Selanjutnya, kesibukan Jakarta digambarkan dengan Jakarta menghadapi nasibku, melecut menghantam pundakku, bising suaranya mencampakkanku. Personifikasi ini menyebabkan kesibukan kota Jakarta lebih tergambar dalam benak para pembacanya. Selanjutnya adalah simbol. Simbol dekat dengan metafora. Simbol merupakan bentuk bahasa kias yang fundamental dalam ekspresi puitik. Bentuk ini sering dipertimbangkan sebagai wadah gagasan dan karenanya dibutuhkan untuk mengejawantahkan pengalaman-pengalaman yang dikomunikasikan. Dalam puisi, simbol dapat berupa sebuah kata, frase, kalimat, atau bahkan keseluruhan puisi itu sendiri. Contohnya dalam puisi Subagio Sastrowardoyo. Dalam puisi kampung ini, puisi ini melambangkan keterbatasan dan kesempitan yang menyergap penyair karena dirindukannya sesungguhnya adalah kebebasan dan kemerdekaan berpikir dan bergerak. Contoh kedua, pada simbol dalam puisi Subagio Sastrowardoyo, monolit melambangkan keseluruhan hakikat Tuhan. Puisi ini juga menggunakan multilingual bahasa yang diungkapkan dengan kata-kata yang dituliskan. Kata-kata merupakan kata dari bahasa Inggris. Kali ini pada puisi Linus Suryadi bersubjudul Kumbakarna pada dasarnya juga merupakan sebuah simbol. Kumbakarna hanyalah sebuah simbol watak kesatria sejati atau bahkan melambangkan nasionalisme Tulen. Oke. Terima kasih semuanya. Berikut adalah penjelasan dari saya mengenai bahasa kias yang terdapat di dalam puisi. Yang terdapat dalam puisi, semoga penjelasan saya dapat bermanfaat bagi teman-teman yang ingin mendalami puisi itu sendiri. Terima kasih, saya Prandivan Darmakusuma dari Prodi Sastra Indonesia Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta undur diri, sampai bertemu di kesempatan berikutnya. Terima kasih semuanya.